مشهور بوصولهم وفروعهم جميع مشايخنا، ثم إلى أرواح الشيخ محمد رشاد البنجري والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وجميع أهل زنبل وأقدر وبشار وأفرادهم على شبيك والبقيع وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ورجال سنادنا وكل من اتصل سندنا إليهم، أن الله يعلي درجاتهم بالجنة كثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم واحفظنا بهم وانفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم من دون مدده وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمنا بحد بدينا الدنيا والآخرة، وأن نغفر ذنوبنا استر عيبنا وشف قلوبنا نور قلوبنا وطفنا وعافنا وعف عنا، إن الله رزقنا فتوح المنوه والرسوخ وصلح الجسر ورعتبة النصح ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات ومزدنا علما، أن الله يجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى، وأن الله يجعل المفاتيح للخير والمغاليق للشر، وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا ويمن عن بالشفاء العاجل بالشامل لنا ولمشايخنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وقرابتنا وجيراننا وطلابنا من حضر مجالسنا خاصة جميع المؤمنين والمسلمات عامة، وأن الله يجعلنا من الذين يغتنمون الفرص ويغتنمون عشر ذي الحجة على هذه اليوم صارم وزمن وعمرنا في مثل هذه الجلسة كما نواه نوينا وصدوق وصدنا طلبناهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين بنا والصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, masih Allah pertemukan kita pada saat ini di masjid kita yang mulia, dalam majlis kita yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Allah sempurnakan karunia-Nya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama-sama di majlis kita yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling tolong-menolong dalam ketakwaan, untuk semata-mata meraih atau menggapai rahmat Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridhanya Allah adalah puncak daripada kebahagiaan kita dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Lanjut ya? Sudah bisa. Kalau yang pihan sudah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surah Al-Fajr. Mungkin kita sudah tidak asing dengan surah Al-Fajr yang biasa membaca Al-Quran. Itu terdapat di dalam juz 30, juz amma. Itu ada surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashar. Yang artinya wal fajri, demi fajar, walayalin ashar, dan demi 10 malam. Jadi di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Nah, yang biasa membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran pasti tidak asing, dia akan menemukan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali bersumpah. Allah banyak bersumpah, dan sumpahnya Allah di dalam Al-Quran itu bersumpah dengan ciptaannya. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, ciptaan Allah. Ini kalau kita manusia kada boleh. Kita ini manusia kada boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Ya, kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Misal demi Allah, demi Rabb, demi Tuhan, demi pemilik Ka'bah misalnya, demi yang maha pengasih, demi yang maha penyayang, demi yang maha pencipta. Pokoknya yang penting itu adalah salah satu daripada nama Allah. Kalau ada di antara kita manusia yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka tidak boleh dan tidak sah sumpahnya. Sumpahnya kada sah. Jadi nang kayak kada bersumpah. Namanya ada orang berbicara, saya bersumpah demi langit, saya tidak akan begini. Bagaimana? Ya tidak boleh. Satu, bersumpah selain nama Allah. Yang kedua, sumpahnya kada sah. Jadinya kada bersumpah hitungannya. Walaupun dia mengerjakan apa yang dia sumpahkan tadi, kada apa-apa, kada dihitung melanggar sumpah, karena sumpahnya aja tidak dianggap kan? Sumpahnya saja tidak dianggap. Yang boleh bersumpah atas nama selain Allah hanya Allah saja. Makanya kita temukan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah. Allah banyak bersumpah. Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran ada sumpah Allah bersumpah, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan. Pertama, apabila Allah bersumpah di dalam Al-Quran, berarti yang pertama Allah mau menunjukkan kepada kita seberapa dahsyatnya sesuatu yang Allah jadikan sumpah tadi itu, biar kita paham. Berarti ini sesuatu yang hebat sehingga Allah jadikan sumpah. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua, apabila kita temukan Allah bersumpah di dalam Al-Quran, selain Allah ingin menunjukkan kehebatan yang dijadikan sumpah, maka Allah juga ingin kita perhatian tentang apa yang Allah sumpahkan. Kan Allah bersumpah, sumpahnya Allah tuh pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Apa? Sebelum menyampaikan pesan, bersumpah dulu kan gitu. Nah, kayak kita juga hendak mengabarkan kepada seseorang suatu kabar, supaya lebih menguatkan kabar yang mau kita sampaikan, maka kita bersumpah dulu. Sumpah. Faham lah? Jadi dua hal ini. Kehebatan yang dijadikan sumpah. Yang kedua, perhatian khusus terhadap pesan yang Allah sampaikan. Padahal secara akal nih lah, Allah tuh kada perlu bersumpah, kita wajib percaya. Kita manusia kalau bersumpah itu tandanya kita takut orang yang kita kabari kada percaya dengan ucapan kita kan gitu. Makanya kita kuatkan dengan sumpah supayanya percaya. Allah apa perlunya bersumpah?
kada perlu bersumpah. Allah kada bersumpah, kita wajib percaya. Bila kita kada percaya, kufur kita. Kabar yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa sumpah pun kita wajib percaya. Karena bila kada kata percaya sama aja kada percaya dengan Allah, maka kufur hukumnya. Nah, bila sampai Allah tetap bersumpah berarti dahsyat bujur itu sesuatu tadi itu. Di dalam surah Al-Fajr ini Allah bersumpah. Yang pertama wal fajri, demi waktu fajar. Tahu pian waktu fajar? Waktu fajar itu waktu masuknya sholat subuh. Subuh itu masuk ketika terbitnya apa? Fajar terbit, maka masuk sholat subuh. Ikrimah beliau berpendapat subuh yang dimaksud di dalam sumpah Allah di awal surah Al-Fajr ini adalah subuh setiap harinya. Jadi setiap hari subuh, ya setiap hari itu yang dijadikan sumpah oleh Allah menunjukkan itu istimewa, sesuatu yang luar biasa. Menurut pendapat Ikrimah. Menurut Imam Qatadah, subuh yang Allah maksud dalam ayat ini adalah subuh tanggal 1 Muharram. Subuh tanggal 1 di bulan Muharram. Jadi bilanya bulan Muharram masuk tanggal 1 malam 1 subuhnya. Nah, subuh 1 Muharram itulah yang Allah jadikan sumpah dalam ayat ini, wal fajri ini. Berarti menunjukkan ini subuh yang paling afdal dalam setahun. Kalau pendapat Ikrimah tadi setiap subuh. Semua subuh setiap harinya. Imam Qatadah mengatakan kada, ujar Sidin, kada setiap subuh yang maksud dalam ayat ini. Yang dimaksud ayat ini hanya subuh tanggal 1 bulan Muharram saja. Karena dari situlah berawal tahun kita kan itu. Tahun kita kan diawali dari bulan Muharram tanggal 1 pembukanya berarti. Tanggal 1 itu pembukaannya. Imam Dhahhak berpendapat lain lagi. Kata Imam Dhahhak, subuh yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini yang Allah jadikan sumpah adalah subuh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Subuh inilah yang Allah maksud, 10 hari ini yang Allah sebutkan jadikan sumpah di dalam surah Al-Fajr tadi itu. Pahamlah? Itu perbedaan pendapat ulama di dalam tafsir Al-Quran. Jadi kata Imam Dhahhak 10 hari ini aja yang Allah jadikan sumpah di dalam surah wal fajri ini demi waktu fajar. Kemudian ayat yang selanjutnya walayalin asyar, Allah bersumpah lagi demi 10 malam. Demi 10 malam. Nah, ulama kita ada pembahasan lagi 10 malam apa yang dimaksud. Kok hebat betul 10 malam ini sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti ulun sebutkan tadi, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu berarti menunjukkan itu sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang biasa. Maka jadi pembahasan ulama kita biar tahu kita 10 malam yang dimaksudnya 10 malam yang mana. Biar kita perhatian nanti, biar kita jaga betul-betul keutamaan 10 ini. Kata Imam Abu Raq daripada gurunya Ad-Dhahhak mengatakan 10 malam yang dimaksud di dalam ayat ini ya Allah jadikan sumpah adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan 1. Pendapat yang kedua dari Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan 10 malam yang dimaksud di dalam ayat ini adalah 10 malam pertama bulan Ramadan. Kalau Imam Dhahhak tadi 10 malam terakhir, pendapat beliau. Ibn Abbas mengatakan 10 malam yang pertama di bulan Ramadan. Tapi Ibn Abbas punya qaul lagi, punya pendapat lagi yang lain. Kata Ibn Abbas, 10 malam yang dimaksud di dalam ayat ini adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Berarti bila kita umpat pendapat ini, berarti kita sekarang berada di situ. Kita sekarang berada di malam kedua bulan Dzulhijjah. Ya Allah lah. Siang tadi tanggal 1. Berarti malam ini malam 2. Malam kedua bulan
bulan Dzulhijjah, dan ini pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama kita. Jadi walayalin ashar, demi 10 malam, yaitu 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang alhamdulillah masih Allah panjangkan umur kita pada tahun ini, kawa berdapat lagi dengan 10 malam yang dimaksud di dalam ayat tadi itu. Masya Allah. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW. Nabi kita bersabda dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ma'anin Nabi SAW qala, Nabi bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Ujar Nabi, tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan di dalam hari-hari tersebut lebih Allah cintai, lebih Allah senangi, melebihi daripada amal yang dilakukan di hari-hari ini, ujar Nabi, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa maksudnya ucapan Nabi dalam hadis ini? Ujar Nabi, maksudnya amal apa aja yang pian lakukan, ini kesimpulannya aja ini, amal apa aja yang pian lakukan di dalam waktu antara 1 sampai 10 Dzulhijjah dilakukan, maka akan menjadi amalan yang hebat, lebih hebat ketimbang amal yang dilakukan di luar 1 sampai 10 Dzulhijjah. Walaupun amalnya amal remeh, walaupun amalnya amalan yang ringan, tapi dikerjakannya antara 1 sampai 10 Dzulhijjah, maka akan lebih afdal, lebih hebat, lebih besar pahalanya ketimbang amal yang besar tapi dilakukan di luar 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu maksudnya. Pahamannya ada orang sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat, tapi antara 1 sampai 10 Dzulhijjah melakukannya. Ada lagi yang sholat umpamanya 20 rakaat, tapi ngerjakannya di luar dari 1 sampai 10 Dzulhijjah, maka yang 2 rakaatnya akan lebih hebat nilainya di hadapan Allah ketimbang yang 20 rakaat tadi itu. Faham lah? Nah, itu maksudnya. Jadi sholat maghribian malam ini tadi beda nilainya dengan sholat maghribian 2 malam yang lalu. Malam kemarin kan sudah 1 Dzulhijjah, malam yang sebelumnya lagi beda nilainya, kada sama. Begitu juga sholat isya yang pengen lakukan pada malam ini dan malam kemarin itu beda nilainya dengan yang pengen melakukan di malam yang sebelumnya lagi, karena belum masuk Dzulhijjah. Semuanya zikir pian, iktikaf pian, sholawat pian, dan segala macam amal yang pengen lakukan mulai dari malam kemarin sampai saat ini dan sampai beberapa hari ke depan, nilainya beda dengan yang pengen lakukan sebelum daripada hari-hari ini dan setelahnya nanti akan berbeda. Jauh lebih besar pahalanya dan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Kenapa kalau bandingannya dengan jihad? Sahabat mencoba menghitung-hitung nih. Sehebat itukah amal yang dilakukan di bulan Dzulhijjah di awal 10 awal ini? Kok sehebat itu mengalahkan amal yang besar dilakukan di luar Dzulhijjah? Seandainya amal yang dilakukan di luar tadi jihad, kan amal besar nih, sangat besar amal jihad nih, kira-kira kalah juga lah dengan yang dilakukan di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Maka ditanyakan oleh sahabat, walal jihad fi sabilillah, kenapa kalau bandingannya dengan jihad ya Rasulullah? Jawab Nabi, walal jihadu fi sabilillah, walaupun bandingannya dengan jihad tetap lebih besar yang dilakukan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jihad lo bandingannya ini kada gampang. Bandingannya jihad, kalah masih jihad. Masih kalah. Illa rajulun, kecuali jihadnya tadi ujar Nabi modelnya seorang laki-laki yang kharaja bi nafsihi wa malih, yang keluar berjihad dengan dirinya dan harta bendanya dia bawa, kemudian tidak ada satupun yang kembali. Orangnya meninggal di medan perang, hartanya dirampas oleh orang-orang kafir. Nah, baru ini yang lebih afdal. Tapi selama jihadnya belum yang model seperti ini, kalah tetap dengan amaliyah yang dikerjakan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Paham? Alhamdulillah kita sekarang berada di saat-saat yang mulia tersebut. Allah panjangkan umur kita, Allah beri kesempatan kita masih
sampai pada saat ini, pada detik ini, di waktu-waktu yang mulia tadi. Masya Allah. Di dalam riwayat disebutkan bahwasannya amal ibadah yang kita lakukan di dalam 1 sampai 10 Dzulhijjah itu dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Wal amalu fihinna yudha'afu bi 700. Amal yang dilakukan di 1 sampai 10 itu lipat gandanya menjadi 700 kali lipat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay yuta'abbad lahu fiha min asyri Dzulhijjah. Tidak ada hari, kata Nabi, yang lebih Allah senangi diibadahkan. Orang menyembah Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang beribadah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanah. Setiap puasa satu hari yang kita lakukan di 1 sampai 9 Dzulhijjah, puasanya lah 10 kada boleh puasa. 1 sampai 9 Dzulhijjah itu perharinya pahalanya setahun kalau berpuasa. Setiap hari pahalanya satu tahun. Jadi orang puasa mulai tanggal 1 setahun pahalanya, tanggal 2 setahun, tanggal 3 setahun, tanggal 4 setahun, terus sampai tanggal 9 hari Arafah, pahalanya setahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadri, dan qiyamnya di malam 1 sampai malam 10, ini malam kedua sudah, malam kemarin malam 1 sampai malam 10 itu sama dengan malam Lailatul Qadar. Setiap malamnya sama dengan malam Lailatul Qadar. Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam Lailatul Qadar. Kalau bulan Dzulhijjah ada 10 malam Lailatul Qadar. 10 kada gampang. Kalau di bulan Ramadan Lailatul Qadarnya kada tahu tanggal berapa, malam berapa kejadiannya, tapi kalau bulan Dzulhijjah nyata sudah tanggalnya ditentukan 1 sampai tanggal 10. Kurang apa lagi dah jelas. Kalau Ramadan ya bisa aja kita kada dapat karena kita kada tahu, disamarkan oleh Allah. Tapi di bulan Dzulhijjah ini nyata sudah ditentukan malam 1 sampai malam 10. Sampai luput juga kada tahu lagi dah. Nyata ada betanggalnya disambatkan kan gitu. Lepas kada dapat sama sekali. Wallahu alam, kada tahu. Kelewatan berarti. Ini tiap malamnya 100 seperti nilainya seperti malam Lailatul Qadar. Makanya dianjurkan kita oleh para ulama kita disunahkan berpuasa. Kalau pian mampu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah setiap hari. Kalau mampu 9 hari. Karena tapi ada gawian juga di rumah aja misalnya. Kata tapi uyuh juga. Puasa kalau bisa. Kada gampang 1 hari 1 tahun. Pian puasa Ramadan hendak dapat pahala setahun, itu puasanya ya Ramadan sebulan tambah bulan Syawal 6 hari kan gitu. Baru dapat pahala setahun. Man shoma Ramadan fatba'u 6 min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr, jar Nabi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan sebulanan ditambah 6 hari bulan Syawal baru dapat pahala satu tahun. Ini pian di bulan Dzulhijjah sehari setahun. Sehari satu tahun. Jadi 9 hari pian berpuasa, 9 hari aja pian berpuasa, sama halnya pian menebus 9 tahun umur pian yang berlalu sia-sia. Plus karena di hari Arafah tanggal 9 itu ada tambahan lagi bagi yang berpuasa di hari Arafah, lebih daripada setahun pahalanya. Khusus pada hari Arafah itu, Masya Allah. Ya, jadi kita yang memang sungguh-sungguh ingin meraih kedekatan dengan Allah, kecintaan Allah, maka ini kesempatan kita ini. 10 hari ini jadikan hari yang sangat-sangat berharga di dalam waktu pian. Kalau bisa jangan sedikit pun lewat dalam keadaan sia-sia. 10 hari ini pokoknya isi aja dengan ibadah. Siangnya kalau bisa puasa,
malamnya pian qiyamul lail. Malamnya jangan sampai tidak qiyamul lail, karena tadi setiap malamnya sama seperti malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kada qiyamul lail. Pian tahu lah qiyamul lail itu apa? Qiyamul lail itu adalah setiap sholat sunnah apapun yang kita kerjakan setelah sholat isya, itu namanya qiyamul lail. Pokoknya sholat sunnah apa aja kita lakukan setelah sholat isya, maka itu qiyamul lail. Yang kita lakukan setelah bangun tidur malam, guring dulu, batu, bangun, kemudian sholat, itu namanya tahajud. Namanya tahajud. Jadi orang yang qiyamul lail belum tentu tahajud. Tapi orang yang tahajud sudah pasti qiyamul lail, kan gitu. Karena orang tahajud itu inya bangun malam, inya sholat, sholatnya itu tahajud. Selain daripada orang-orang ini, maka akan dapat ampunan pada hari Arafah. Makanya kalau yang ada mampu jaulun 9 hari Arafah nih jangan ketinggalan, pokoknya sekuat tenaga diusahakan. Kiapakah caranya? Bilanya kada mampu juga, mungkin banyak pekerjaan, sibuk, kebetulan kerjaan berat ini, kada sanggup rasanya berpuasa, atau perempuan yang sedang dalam keadaan haid berhalangan kada kau puasa, maka setidaknya apakah yang dilakukan sekiranya tetap dapat bagian daripada hari Arafah tadi itu.